Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan melihat diskusi antara Edis TV dan Farouk Sieniper dan bagaimana pembahasan mereka, apa saja mereka bahas. Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai, sehingga teman-teman boleh mendapatkan poin atau wawasan apa yang mereka diskusikan. Mari kita sama-sama saksikan setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Faruk, silakan Gabriel Faruk. 30 menit kita diskusi ya Faruk ya. Bentar, sebentar Indah. Ya, kita diskusi. 30 menit kita diskusi ya. Bentar. Kasih waktu, nanti nggak ada ujung-ujungnya gitu loh. Oke. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya tanya nih kan? Ya, setuju atau membantah? Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Nah, udah gelagapan kan? Ini. Di naik, di satuan langsung menseret. Tenang, saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya boleh mirori nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari? Enggak. Saya cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Ya sudah, Faruk, dengarkan Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Faruk, kau jangan ketakutan begitu, Faruk. Dijawab saja setuju atau tidak setuju. Lihat nih, berbelit kan. Jawabannya simple saja, setuju atau tidak setuju. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya, silakan. Baik. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Baik. Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ya teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis, di mana Allah menyatakan bukan, inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Allah. Allah ngucapin ke siapa? Tidak tanya Dinda. Ya, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Silakan baca. Silakan baca. Bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahnya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya. Baca terjemahnya. Silakan. 13 tahun belajar Quran. Bisa membacakan Dinda tolong. Lomba baca huruf Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Tidak belajar Quran. Nggak bisa baca. Apakah kamu takut baca artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Silakan baca artinya. Baca artinya. Kalau nggak bisa baca nih, kesejahteraan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari yang dilahirkan. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya satu-satu dulu, tenang. Jadi di situ ada nggak ucapan sejahtera? Tenang. Ada nggak di situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak?
Oke, kita balikan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa. Isa dulu. Aku anak Allah. Tenang. Nanti Isa anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti. Jadi ada nggak ucapan? Satu-satu. Tenang. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti, Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Ada nggak? Datanya mana ini? Oke. Datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. Isanya ada? Di sini. Isanya ada nggak? Isanya ada nggak? Kalau kamu mengatakan ada Isa, nih, ada nama Isa tertuliskan. Nah, sebaliknya datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya, Dinda? Yang bicara di situ siapa? Yang bicara di situ siapa? Dalam Qurannya, bohong kamu ya. Bohong Faruk, yang bicara di situ siapa, Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Quran itu kalamullah, ya, Allah. Yang ngomong di surat Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Joko atau Isa? Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab ya. Siapa yang di situ berkata Udin, Joko atau Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Quran di mana Allah menyatakan. Saya akan tunjukkan ayatnya. Tenang. Ketakutan dia, teman-teman. Baik. Kita bukakan surat Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam 33. Artinya. Mau lari dia. Sampai menseret dia kita bikin ini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya. Apakah kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang bicara, Faruk? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Oke, aku di situ domir atau isim? Enggak. memang mereka ini di sini, teman-teman. Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya aku di situ. Kita kaji dulu isim atau domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa? Yang kayak begini mau diskusi Faruk. Kau banyak mutar-mutar. Orang di situ udah jelas Isa, kau mutar-mutar. Jadi di situ bukan Isa. Sebentar, di situ bukan Isa. Bukan Isa itu. Apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu enggak? Adakah dia hapus? Jangan hapus lah judulnya. Hapus judulnya juga. Mutar-mutar kok Faruk. Ini kayak gini yang mau kamu tontonkan. Baik, saya tampilkan lagi. Bikin lagi. Pelan-pelan ya. Oke. Siapa di situ? Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya. Saya jawab ya. Jangan dipotong juga ya. Nggak usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Gimana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Jadi potong. Tema Dinda Edis hari ini, ya. Menceret si Faruk. Allah. Orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kok. Mutar-mutar kau tawaf. Di dalam surah Maryam. Baik Allahumma labbaik. Kau tawaf. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Surah Maryam. Ini Dinda, dibacarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Aku nggak tanya kau Dinda. Aku siapa di situ? Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi. Aku di situ siapa? Dengar dulu dah kau muter-muter nggak ada panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa. Ya. Isa. Ya, baik. Jadi
ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak? Indah. Kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya nirong juga ya. Kalau Yesus punya babi, Nah, tenang. Jangan panik. Tenang. Kalau Allah, gini Pak, ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Baru, kalau kau tidak jawab ini, aku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir, ini aku kasih yang lain. Mana katanya? Kalau Allah punya anak, kalau, berarti kalau itu bisa jadi enggak. Ya kan? Bisa, kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kamu punya babi? Baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang berdiskusi kan? Berbelit dia muter-muter. Kan tinggal jawab saja. Kalau Allah punya anak, seandainya, apakah kau akan menyembahnya? Kenapa muter-muter kalau Yesus punya babi? Kan nggak nyambung. Ya teman-teman, ada satu ayat firman Tuhan yang saya akan mau bagikan kepada teman-teman mengenai hal mengikut Yesus, yaitu dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya teman-teman, dalam mengikut Yesus bukan sekedar mengucapkan iman dengan mulut, tetapi sebuah panggilan hidup. Ayat ini diucapkan Yesus bukan kepada orang luar, melainkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang sudah mengenal Dia. Artinya, iman Kristen bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga tentang kesiapan membayar harga dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih. Poin yang pertama adalah tentang menyangkal diri. Artinya melepaskan kehendak lama. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan melepaskan ego dan kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkal diri berarti tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Artinya siap menanggung konsekuensi iman. Salib bukan simbol penderitaan kosong, tetapi ketaatan sampai tuntas. Setiap orang percaya memiliki salib masing-masing, yaitu penolakan, kehilangan, karena memilih kebenaran. Memikul salib berarti setia kepada Kristus, meskipun harus menanggung risiko dan pengorbanan. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Artinya hidup dalam ketaatan setiap hari. Mengikut Yesus bukan peristiwa sekali waktu, tetapi perjalanan seumur hidup. Ini berarti berjalan dalam jejaknya, mengasihi musuh, mengampuni yang melukai, dan tetap rendah hati. Mengikut Yesus adalah keputusan harian untuk hidup serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Ya teman-teman, Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikut Dia, namun Dia jujur tentang harga yang harus dibayar. Di balik penyangkalan diri dan salib, ada hidup yang sejati dan kekal. Ketika kita memilih mengikut Yesus sepenuhnya, kita tidak kehilangan apapun. Justru kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Kiranya melalui kesaksian dari beberapa orang murtadin ini, dan juga melalui firman Tuhan ini, boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.